Sudah lebih dari 48 jam sejak gempa dan memang yang salah satu yang jadi kendala adalah karena area yang terdampak gempa ini begitu luas. Radi, tentu ini akan sama-sama kita terus cermati dan juga kita pantau bagaimana proses evakuasi. Saya juga akan sekaligus nanti menunjukkan ya Radi bagaimana proses evakuasi ini dilakukan oleh berbagai tim gabungan sudah sejak hari Selasa pagi kemarin, Radi. Ya, proses pencarian ini selain berpacu dengan waktu, juga berpacu dengan alam. Karena beberapa kali tadi ditekankan juga oleh Kepala BNPB, curah hujan di Cianjur ini cukup tinggi sehingga dikhawatirkan ketika proses pencarian ini berlangsung, terjadi hujan dan kita tidak berharap ada sesuatu yang lain yang buruk menimpa tim evakuasi dan juga tim pencari, tapi harus secepat mungkin sehingga menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Anda tadi mengatakan, Cindy, bahwa fokus pencarian ini ada di beberapa titik dan juga pencariannya sebenarnya wilayahnya cukup besar. Namun adakah prioritas titik yang difokuskan oleh tim pencari yang saat ini sedang bekerja begitu, Cindy? Iya, Radi akan sekaligus saja langsung ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV Aufa Farid. Ini memang jadi salah satu titik karena tidak hanya longsor ini menimpa perumahan, pemukiman di sini, tapi juga menutupi jalan. Jalan ini adalah sebenarnya jalan yang juga menyambungkan antara desa Cijedil dengan 16 desa lainnya. Jadi sebenarnya yang juga memprihatinkan sekali adalah kemarin sempat ditemukan 6 orang korban, tapi dari beberapa korban itu ternyata ketika diidentifikasi bukan warga yang rumahnya terkena longsor, tapi justru adalah warga yang tengah melintasi jalan, kemudian ketika gempa ia turut terdampak longsor. Nah, jadi kalau angka sekarang yang masih dilaporkan hilang oleh RT ada sekitar 30 orang lagi, Radi dan juga saudara. Dan sebenarnya waktu hari Senin malam kemarin kami juga sempat ke sini mewawancarai perangkat RT, ada 40 orang yang dilaporkan hilang tapi sudah ada yang ketemu, ada juga yang dinyatakan sudah meninggal dunia dan sisa masih ada 30 orang lagi yang dilaporkan hilang. Jadi tapi dari angka 30 itu sekali lagi tidak menutup kemungkinan masih ada korban yang tertimbun karena sekali lagi ini adalah jalur yang menyambungkan dengan 16 desa. Pengendara bisa lewat sini, pejalan kaki, kemudian juga apabila ada orang yang berjualan mereka bisa lewat sini. Ada beberapa cara sebenarnya yang bisa dilakukan dan tengah dilakukan oleh tim gabungan. Yang pertama, manual dengan menggunakan cangkul. Tadi kami lihat juga dari TNI tengah menyiapkan cangkul. Kemudian yang kedua bisa menggunakan air untuk disiram, tapi kalau untuk cara yang kedua ini sejauh ini belum dilakukan karena butuh volume air yang besar. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan eskavator seperti saat ini kita lihat sama-sama. Yang jadi kendala adalah tadi cuaca, kemudian juga masih ada gempa susulan. Tadi memang sempat dihentikan terlebih dahulu untuk proses evakuasi ini karena hujan deras sekali dan kemudian juga ada gempa susulan. Ini sangat berbahaya karena tadi kami juga sempat melintasi area di desa Cijedil yang lebih atas dari tempat saat ini saya melaporkan dan longsor sudah dari sana di area warung sate Sinta. Jadi sebelum ini bisa ditentukan bisa dilanjutkan atau tidak, tim yang ada di sini juga menunggu laporan dari tim pengendali yang ada di atas apakah kondisi tanah, tekstur tanahnya memungkinkan untuk dilakukan proses evakuasi kembali atau masih berbahaya. Jika sekarang sudah dilakukan artinya sudah dinyatakan aman. Tadi juga kendala adalah areanya yang luas sekali. Ini sudah dilakukan selama 48 jam tapi baru 6 orang yang ditemukan. Sementara juga tadi kita lihat ada keluarga korban yang masih menunggu. Harapannya tentu adalah bisa segera mendapatkan kabar baik. Ada alat live locator juga sebenarnya yang disiapkan oleh Basarnas. Tapi sejauh ini masih belum bisa digunakan alat live locator ini untuk mendeteksi adanya korban melalui suara, tapi tadi kami sempat menanyakan kepada petugas alat itu hanya bisa digunakan apabila korban yang diduga korban ini tertimpa reruntuhan. Jadi cara kerjanya juga tim akan memanggil nama korban, kemudian apabila merespon korbannya menggunakan apapun itu nanti akan terdengar secara jelas sehingga bisa dilakukan pencarian. Tapi kalau untuk di area longsoran tanah, alat live locator itu tidak bisa digunakan dan juga
untuk alat live locator ini hanya bisa digunakan apabila yang diduga korban itu juga merespon balik dengan menggunakan suara. Ada alat lain juga selain eskavator yang diturunkan. Tadi kami lihat ada dump truck yang bolak-balik, jadi tanah-tanah yang tengah digali ini kemudian diangkut ke dump truck dan nantinya dibuang ke area tapal kuda, karena ya memang area tapal kuda itu juga salah satu sumber tanah yang longsor. Di area tapal kuda nantinya akan diratakan menggunakan bulldozer, dan Anda juga bisa lihat masih banyak sekali tanah yang perlu digali sekaligus juga untuk dalam proses pencarian. Kemudian juga ada ambulans di sini sudah bersiaga. Apabila kemudian nantinya bisa ditemukan adanya korban, tentu harapan kita korban yang ditemukan adalah korban selamat. Kalau alat-alat lain tadi kami lihat memang tidak begitu banyak, tapi memang yang signifikan adalah eskavator, cangkul untuk membantu proses evakuasi secara manual, dump truck dan juga ambulans, Radi. Baik, ya semakin cepat tim pencari bekerja, semakin banyak juga kemungkinan nyawa yang bisa diselamatkan begitu ya. Baik, terima kasih Cindy Permadi dari Kecamatan Cugenang, Cianjur.